nanti. Ya alhamdulillah di sore kali ini kita ditakdirkan Allah bisa berkumpul untuk bisa ngaji bersama. Yang ngaji bersama ini kan alhamdulillah ya perdana di Tebu Ireng ini ya. Perdana apa Mas? Ya, untuk sekarang Untuk sekarang di zaman sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu udah pernah, tapi sedikit pas Ramadan ya. Pas Ramadan pernah, tapi nggak tahu, lupa tahun berapa. Kemudian ini kita hidupkan lagi. Ya intinya semoga dengan diadakannya ngaji ini bisa menambahkan ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa langsung jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pada yang saya hormati Mas Ilham, Ketua TC baru dengan kepengurusannya baru, yang semoga selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan segala program yang sudah direncanakan oleh Tebu Ireng Center. Semoga Allah selalu berkahi sehingga semua berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2020. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama di markas Tebu Ireng Center Kairo untuk belajar bersama dan mengkaji salah satu kitab karangan dari ulama Syria yang beliau juga adalah alumni Al-Azhar. Beliau adalah Al-Maghfurlah Al-Ustadz Ad-Doktur Nuruddin Aitar. Beliau baru saja wafat sekitar September yang lalu ya, belum lama. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu karya beliau di dalam Ulumul Quran. Semoga niat kita dan usaha kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berterima kasih sekali kepada pengurus Tebu Ireng Center, alma mater alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang telah memberikan waktu dan kepercayaannya kepada Al-Fakir untuk bisa bareng-bareng atau bersama-sama menghidupkan atau syiar Islam dengan kita mengkaji salah satu karya Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Mufassir Syekh Nuruddin Aitar. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama dan bertadarus Al-Quran. Karena makna dari tadarus Al-Quran tidak hanya membaca ayat per ayat, tetapi juga adalah ketika kita mengkaji segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Salah satu hadis yang menjadi motivasi kita bersama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang senang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah dengan program yang seperti ini kita akan dijadikan termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita senang dan semangat di dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan Al-Quran, maka salah satu jaminan bagi kita besok di hari akhir, di hari kiamat, akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Hal itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi para pecinta Al-Quran. Dengan kita senang membaca Al-Quran, menghafalkannya, apalagi menghafalkannya ya, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau tidak sedikit. Dan begitu juga orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk disibukkan dengan mempelajari isi Al-Quran. Dan salah satu dari cara kita menyibukkan untuk memahami isi Al-Quran adalah dengan mempelajari ulumul Quran. Pada saat ini kita akan bersama-sama memulai membaca dan mengkajinya dengan sesama salah satu kitab Syekh Nuruddin Aitar, yaitu Ulumul Quran Al-Karim. Sebelum masuk pada kitab beliau, kita akan sedikit bercerita karena ini mukadimahnya. Jadi kita hantarkan, kita kasih mukadimah atau pengantar atau prolog tentang siapakah Syekh Nuruddin Aitar. Syekh Nuruddin Aitar, beliau adalah ulama dari Syria ya. Tepatnya beliau lahir di Halab ya, tahun 1937 Masehi. 1937 Masehi. Jadi ketika wafat beliau usianya sudah sekitar 83 tahun ya. Jadi umur panjang dan barokah ya. Umur yang paling bagus adalah umur panjang yang barokah. Nah, beliau termasuk ulama yang umurnya panjang. Nama ayah beliau adalah Al-Hajj Muhammad Aitar. Beliau termasuk min Ahlil Bait karena di tarjamah beliau, di biografi beliau itu disebutkan Al-Hasani. Jadi ayahnya itu kalau dihubungkan sampai ke Nabi itu melalui jalur Sayyidina Hasan. Dan ayahnya pernah bernazar ya, Syekh Muhammad Aitar. Aitar itu kayak marga gitu ya. Beliau ayahnya Syekh Muhammad Aitar pernah bernazar, nanti kalau anakku ini lahir akan aku jadikan orang yang disibukkan di khidmatiddin, orang yang disibukkan untuk berkhidmah kepada agama Allah. Dan mirip dengan kisah ini adalah kisah yang diceritakan di Al-Quran ya, surah Ali Imran, kisah tentang Sayyidah Maryam. Waktu itu Imran ya, beserta istrinya, Imra'atu Imran. Jadi kata imra'ah di dalam Al-Quran itu biasanya dimaknai dengan zaujah ya. Dan kata zauj, mufrad zauj itu kalau di dalam Al-Quran artinya adalah istri ya. Anta wa zaujukal jannah. Ada muskun anta wa zaujukal jannah. Jadi tidak anta wa zaujatuka. Jadi kalau di Al-Quran ada kata zauj, itu bisa diartikan sebagai istri. Nah, atau istrinya bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Jadi beliau bernadar karena lama nggak punya turunan, belum dikaruniai anak, maka bernadar ingin menjadikan anaknya itu sebagai seorang muharrar. Muharrar itu adalah orang atau hamba al-abid yang dalam kesehariannya atau waktu yang dimilikinya itu dihabiskan untuk berkhidmah di ma'bad ya, untuk di tempat ibadahnya. Kalau sekarang masjid ya, jadi jangan gengsi kalau jadi marbot ya. Itu mulia itu. Cita-cita istrinya Sayyidina Imran aja ingin menjadikan anaknya sebagai seorang muharrar. Nah pada saat itu muharrar itu salah satu persyaratannya harus laki-laki, sedangkan yang lahir adalah seorang perempuan, Sayyidah Maryam. Tetapi kemudian di dalam ayat selanjutnya setelah lahir ada kalimat wali sadzakaru kal unsa. Ini ada dua atau lebih dari satu pemahaman. Di antaranya adalah ada yang memahami bahwa istrinya Imran itu ada dalam tanda kutip keluh kesah. Ya ternyata yang lahir perempuan. Padahal aku sudah bernadar ingin menjadikan anakku ini adalah seorang muharrar. Ternyata yang lahir adalah perempuan. Wali sadzakaru kal unsa. Dan wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, setelah ayat ini wali sadzakaru kal unsa, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat sesudahnya. Allah menjelaskan dalam ayat sesudahnya sebagai jawaban atas dalam tanda kutip kegalauan yang ada di dalam hati atau pikiran bunda atau ibunya dari Sayyidah Maryam. Yang ternyata yang lahir adalah perempuan. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi meskipun dia perempuan, nah Allah tetap menerima nazar dari ibunya itu agar si anak ini boleh menjadi muharrar meskipun perempuan. Nah inilah ayat ini yang dijadikan dalil oleh kelompok kaum emansipasi wanita bahwa derajat laki-laki dan perempuan dari zaman dahulu ya, dari zamannya ibunya Sayyidina Isa lahir itu sudah ada kesetaraan gender. Itu sebagian berpendapat seperti itu. Artinya apalagi di zaman sekarang ya, yang mana laki-laki dan perempuan itu banyak kesamaan dalam banyak aspek, dalam pendidikan, dalam jabatan, dalam berbagai hal yang berhubungan dengan lini kehidupan manusia, sehingga para perempuan pun sudah sangat memiliki banyak hak yang di situ ada kesamaan hak dengan para kaum laki-laki. Nah, artinya apa? Yang bisa kita ambil pelajaran dalam hal ini adalah bahwa salah satu hal penting yang dilakukan oleh orang-orang soleh atau amal soleh, amalan yang baik dan bagus yang dilakukan oleh sebagian orang tua itu adalah bernadar untuk anaknya. Nah, jadi kalau dalam kajian tafsir disebut ad-darsul mustafad, pelajaran penting. Jadi kalau kita memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kemudian mentadaburinya, dan kita salah satu poin terakhir adalah bagaimana kita mampu mengambil ad-darsul mustafad, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari apa yang kita tadaburi atau yang kita kaji itu apa. Nah, itu adalah penting. Nah, salah satu dari hal yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah pentingnya seseorang beristifadah ya. Dia mengambil faedah dari kisah-kisah yang ada atau yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, makanya kawan-kawan ini yang masih jomblo ya masih bujang ya. Masih belum berkeluarga, kalau menjadi orang tua ya, dan punya anak, tapi sebelum itu kan levelnya ke menikah dulu ya kan nggak langsung punya anak kan.
kecuali kalau ada kawan-kawan yang ingin punya anak sekalian gitu. Artinya berarti nikah dengan janda gitu. Tapi nggak apa-apa kan, Nabi juga mencontohkan. Jadi apa namanya, bernazar ingin menjadikan anak untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang alim, untuk menjadi orang yang bermanfaat baik agama atau manusia, itu adalah sunnah hasanah. Ya, itu sudah dicontohkan dari zaman-zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau kita menginginkan anak soleh dengan cara bernazar seperti itu, bagus gitu. Insya Allah efeknya akan apa namanya, bagus bagi keturunan kita. Nah, kembali kepada kisah tadi, ayahnya Syekh Nuruddin Itter itu, ya, Al-Hajj Muhammad Itter, bernazar, kalau anakku lahir ini akan aku jadikan sebagai orang yang berkhidmah bagi agama Allah. Dan nyatanya benar ya, beliau menjadi seorang alim, ya. Beliau menjadi seorang mufassir, beliau menjadi seorang muhaddis. Karangannya banyak sekali ya, puluhan karangan beliau. Sebelum masuk ke apa saja kitab-kitab yang beliau tulis, ya, beliau besar di Syria ya, di kota Halab. Di Halab itu salah satu nama kota besar di Syria. Dan beliau menamatkan sanawiyah tahun 54 ya. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Jami'ah Al-Azhar. Beliau adalah senior kita semua, ya kan? Senior kita itu luar biasa ini. Tinggal kitanya aja ini terlalu berat untuk mengejar, tapi minimal kecipratan berkahnya beliau. Allahumma amin. Daripada nggak dapat sama sekali kan, ya minimal kecipratan berkahnya atau ilmu-ilmu para pendahulu kita yang di Al-Azhar. Kemudian beliau meneruskan studinya di Al-Azhar dan selesai LC tahun 1958. Tahun ya, udah lahir belum? Saya dulu lahir, apalagi teman-teman gitu ya. Yang udah lahir jelas mungkin orang tua kita ya, sebagian orang tua atau bahkan mungkin kakeknya, kakek dari sebagian kita. Beliau tamat LC tahun 58. Tapi LC-nya dulu beda ya, LC sekarang. Dulu itu LC-nya itu kalau tahfidznya itu harus 30 juz ya, dulu. Bahkan kalau dari Azhar sendiri, orang Azhar sendiri kan dari SD ya, muqarrarnya itu untuk hafalan Quran 30 juz ya. Nah, ya kalau kita minimal 3 juz lah ya. Udah banyak korting. Jadi dulu sejarahnya korting itu diskon. Dulu terakhir 8 juz di tingkat 4 itu sejak Syekhul Azharnya masih Syekh Tantowi ya. Makanya beliau karena rahim ya, masyayikh kita di Al-Azhar itu saking rahimnya dengan Wafidin, apa yang dijadikan tolak oleh Wafidin itu banyak diterima gitu. Minta ditafsir hafalan Quran dikurangi juga ya kan. Sekarang sudah tidak 8 juz lagi, tapi berkurang 8 juz ya. Tapi sebenarnya tidak masalah dikurangi di muqarrar, tetapi di muqarrar kuliah, tetapi tidak dikurangi di target menghafalnya. Insyaallah. Karena meskipun menghafal Quran bukan segala-galanya, tetapi itu adalah menjadi salah satu stasiun yang sudah banyak dilalui oleh para ulama. Ya, sebelum mereka mendalami banyak hal tentang fikih, tentang usul fikih, tentang lughah, tentang semua disiplin ilmu yang lain, tentang akidah, tentang filsafat dan sebagainya, kebanyakan para beliau-beliau itu dulu, karena dengan menghafal Al-Quran, apalagi selesai, itu akan sangat membantu bagi kita semua ataupun siapapun untuk mengkaji semua fan keilmuan yang ingin dicapai, insyaallah. Jadi ada sisi berkahnya juga,
Makanya Al-Quran disebut sebagai kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Quran yang kita turunkan adalah berkahi. Makanya ada sebuah penjelasan mengatakan bahwa sebanyak berkah yang ingin kita dapatkan itu terletak pada seberapa banyak kita membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-hari kita tidak dipisahkan dengan kesibukan baca Al-Quran, ya, maka insya Allah keberkahan dalam aktivitas lain atau berbagai hal yang jadi hajat kita akan dibuka. Al-Quran miftahu kulli syai'. Al-Quran akan menjadi pintu dari segala hal, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tadi dijanjikan oleh Nabi untuk akhirat saja, ya, yang levelnya jauh lebih besar, lebih agung daripada dunia. Nabi sudah menjelaskan bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pencintanya, para ashabul Quran. Apalagi di dunia yang urusan dunia ini jauh lebih sederhana atau simpel daripada. Kemudian beliau menyelesaikan program doktoral, ya, kalau sekarang kalau istilah lain al-alimiyah, wasala ala al-alimiyah, ya. Beliau menyelesaikan program doktoralnya 1964. Tahun 1964 itu beliau selesai program al-alimiyah atau doktoralnya. Disertasi beliau tentang apa? Ya, disertasi beliau tentang ilmu hadis, ya, tentang hadis. Tariqatut Tirmidzi fi jami'ihi wal muwazanah bainahu wa baina as-sahihain. Jadi di jurusan tafsir wal hadis beliau menulis tentang Tariqatut Tirmidzi fi jami'ihi wal muwazanah bainahu wa baina as-sahihain. Jadi kalau dulu itu jurusan atau syu'bah tafsir dan hadis itu menjadi satu jurusan. Tidak seperti sekarang, ya, tafsir sendiri, hadis sendiri. Dipisah aja kita pusing, ya, pusing. Menguasai semua madah yang berhubungan itu tidak mudah. Ya. Takdir yang didapat atau nilai yang didapat beliau adalah mumtaz ma'asyaraf. Itu zaman dulu. Jadi doktoralnya dulu dengan sekarang itu beda, ya. Dulu saya pernah dengar cerita dari guru kami di jurusan tafsir. Beliau adalah al-maghfurlah Profesor Dr. Ibrahim Khalifah, Masjid senior kita. Beliau bercerita, dulu zaman saya, ya, zaman Profesor Dr. Ibrahim Khalifah, beliau terkenal, udah almarhum. Beliau terkenal sebagai pakar dalam tafsir, ya, karya beliau banyak, dan disertasi beliau tentang al-muhkam wal mutasyabih. Beliau mengupas tentang al-muhkam wal mutasyabih, dan selain memang alim, terkenal killer juga. Pokoknya kalau tamhidi ketemu beliau siap-siap rosib lah itu. Dan alhamdulillah saya sempat mengalami rosib dengan beliau. Meskipun alhamdulillah bisa lolos akhirnya. Beliau bercerita, zaman saya dulu kuliah di jurusan Ulia, itu muqarrar tafsir tahlili itu rubu'ul Quran. Rubu' Quran berarti berapa? 7 juz setengah. Itu baru tafsir tahlili. Terus kalau ujian, ya, kalau ujian di Azhar dulu itu, jadi ujian itu dimulai dari ba'dal fajr sampai ghurubus syams. Bayangin itu. Syekh, ya, dan di kanan kiri itu kitabnya sudah numpuk. Jadi satu hari yang diuji paling 1 sampai 3 orang saja. Ya, itu zaman dulu, ya, zaman dulu. Tidak seperti sekarang. Kullu syai'in mahdhuf, ya. Wal ba'i muqarrar. Itu zaman dulu. Makanya Syekh Jum'ah pernah mengatakan, lulusan Azhar setahun sekian gitu, ya, ada yang dulu-dulu itu berhak menyandang mujtahid. Karena saking susahnya untuk sampai ke level
doktoral pada zaman itu, sekitar tahun berapa saya lupa. Syekh Jumat pernah menjelaskan. Karena memang untuk selesai dianggap lulus dalam disiplin ilmu tertentu itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Artinya jauh sekali dengan level yang kita rasakan. Nah, jangankan kita ya, angkatan sebelum kita saja sudah banyak di takfir ya, sudah banyak di diskon. Gitu. Tapi berkahnya Al-Azhar dan para auliyanya dan para guru besar dari Al-Azhar, insyaallah Al-Azhar akan terus menumbuhkan atau menghasilkan para ulama di belahan dunia. Amin. Kemudian setelah Syekh Nuruddin Aitar selesai di Al-Azhar ya, beliau mungkin masanya agak berdekatan dengan Syekh Ramadan Al-Buti ya. Beliau juga alumni Al-Azhar tapi beda jurusan. Jadi ulama-ulama Al-Azhar itu selain alim secara akli, rata-rata juga sufi ya. Syekh Nuruddin, Syekh Ramadan Al-Buti itu juga Masya Allah. Kalau kawan-kawan sempat dengar cerita tentang Syekh, sebagian kisah dari beliau juga luar biasa. Ketika beliau bingung, galau itu sempat dikisahkan beliau salah satunya hiburannya bukan PS-an ya kayak kita atau nonton YouTube berjam-jam atau lainnya, tapi beliau ziarah ke makam Sayyidina Husain. Beliau bermunajat di situ. Bahkan satu ketika beliau belum dapat judul disertasinya, beliau juga melakukan doa-doa dan munajat di situ sehingga akhirnya judulnya bisa masuk. Jadi di Azhar itu tidak bisa kita hanya melakukan pendekatan dengan secara zahir saja ya, tapi ritual dan rohaniahnya juga kita harus perkuat kalau kita ingin mengikuti jejak para ulama-ulama terdahulu dan leluhur kita. Setelah beliau menamatkan program doktor di Azhar ya, berarti ini atau mendengarkan biografi Syekh Nuruddin, siap sampai S3 di sini ya. Insyaallah. Ya. Kawan-kawan TC harus banyak yang lanjut S2 S3 di sini ya, apalagi yang belum, artinya masih bisa fokus ya. Kalau bisa cari calon yang di sini aja. Biar belajarnya lebih semangat. Apalagi sama-sama belajar di Al-Azhar. Jadi barokahnya double kan? Insyaallah. Saya bukan mengajarkan untuk nikahnya, untuk belajarnya dulu ya. Itu gampang nanti. Minimal tamat tamhid dulu lah. Pokoknya kalau belum dituntut untuk cepat pulang oleh orang tua atau lebih-lebih orang tua ya, atau guru yang di Indonesia, keluarga kiai dan sebagainya, dikerasani di sini. Ya. Ya memang benar, mencari ilmu di mana saja bisa dan ada sebagian kesamaan benar. Tetapi banyak hal yang kita dapatkan di sini tapi belum tentu bisa kita dapatkan di tempat lain. Kawan-kawan yang sudah di sini sudah benar-benar bisa merasakan nikmatnya belajar di sini, itu akan bisa merasakan hal itu. Karena keberkahan di sini itu bukan hanya keberkahan dari niat kita, tapi keberkahan dari yang di sekelilingnya. Ya. Makanya itu yang menjadikan salah satu yang membedakan Mesir dengan lainnya, atau tempat kita belajar di sini di Kairo dan di tempat lainnya. Jadi dengan banyaknya para ulama itu akan berikan energi positif tersendiri yang mungkin belum tentu kita dapatkan di tempat-tempat lain yang di situ misalnya sedikit ulamanya atau sedikit para walinya. Ya. Jadi kita orang pesantren masih sangat percaya dengan hal semacam itu kan. Kita di pondok, apalagi yang di Dewireng kan, setiap hari ziarah ke makam Hadratus Syekh, setiap hari belajar di situ. Nah itu kan juga bagian dari hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para santri. Dan ada cerita menarik juga dari guru kita, Fadilatul Alamah Syekh Fathi Hijazi. Beliau juga pernah cerita. Satu ketika ada seorang mahasiswa Al-Azhar, dia kesusahan belajar. Kemudian dikasih masukan sama seniornya atau oleh syekhnya,
Kalau kamu susah belajar, coba belajar di makam siapa? Sayyidi Sholeh Ja'fari. Insya Allah akan kebuka. Ya benar. Kemudian seorang talib itu belajar di sana. Dan ketika belajar di sana, bismillah dia kebuka. Akhirnya apa atau pelajaran yang dia belum kuasai atau susah dipelajari, maka akhirnya kebuka di situ dan dia bisa menjadi seorang yang alim. Nah, kisah-kisah semacam itu adalah menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita di sini itu hidup di benar-benar lingkaran para ulama, lingkaran para masyayikh dan gudangnya ilmu dan ulama. Makanya mari kita terus saling mengingatkan, jangan bosan-bosan. Nah, kalau kita manusia biasa sering lupa gitu kan, saking nikmatnya Facebookan atau bermedsos, kadang lupa dengan kegiatan lain. Dan kita saling mengingatkan untuk terus belajar dengan serius di sini. Bukan berarti tidak ikut kegiatan yang lain ya, kita tetap juga disibukkan dengan kegiatan lain, tetapi tujuan utama kita jangan sampai terlupakan. Kemudian setelah Syekh Nuruddin itu pulang, ya, selesai doktoral kemudian pulang ke negerinya Syria, beliau diangkat menjadi guru ya, diangkat menjadi mudaris di Sanawiyah dalam fatrah yang yasirah dalam masa yang cepat, tidak lama. Kemudian diangkat menjadi seorang dosen di Jamiah Islamiyah di Saudi ya, di Madinah tepatnya, dalam beberapa tahun sampai sekitar tahun 1965. Jadi berapa tahun itu? Dari tahun 50 ya, dari 64 sampai 65. Oh, tidak lama ya berarti. Dari tahun 1965 sampai 1967 ya, sekitar 3 tahun. Kemudian kembali lagi ke Dimash ya, ke Damaskus ya, dipanggil lagi. Kemudian setelah dari Universitas Islam di Madinah, kemudian dipanggil untuk menjadi dosen di Jamiah atau di Universitas Damaskus ya, di Jamiah Dimash. Kemudian disitulah beliau mengajar tentang ilmu hadis, tentang tafsir di Fakultas Adab ya, di Kuliatul Adab di Damaskus dan Halab. Dan beliau selama di Syria juga menjadi kalau di kampus itu kayak di Azhar itu ada dosen-dosen senior ya, para profesor atau guru besar itu yang sudah senior diberi wewenang untuk mengangkat para dosen baru ya, atau mengangkat dari para dokter menjadi profesor ya, tarqiyatul ustadz ya, mengangkat, menguji, menyeleksi dari dokter menjadi. Jadi tahapannya kalau di Azhar itu luar biasa banyaknya. Kalau orang selesai dokter di Azhar itu, yang bisa masuk ngajar di Al-Azhar itu hanya beberapa orang saja, maksudnya tidak semua. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia ya, selesai LC pun bisa langsung di sekolah tinggi ngajar kan, dosen. Apalagi sudah S2 bisa langsung jadi dosen PNS malahan ya, atau dosen tetap lainnya. Kalau di Azhar dari satu duf'ah itu diambil berapa orang gitu, nilai yang paling tinggi. Awal mula jadi mudaris musaid ya. Mudaris musaid itu bisa, untuk menjadi mudaris musaid itu minimal dia selesai S2 atau bahkan kadang selesai doktor. Habis itu kalau udah selesai doktor bisa jadi mudaris ya, mudaris. Habis itu setelah jadi mudaris nanti naik menjadi ustadz musaid ya, asisten profesor. Nanti sekian lama lagi jadi ustadz dan mutafarrikh ya, jadi profesor. Itu prosesnya panjang sekali, dan apalagi untuk ditempatkan di pusat ya, Al-Azhar pusat itu lebih selektif lagi persyaratannya dibanding dengan Al-Azhar yang daerah. Di prosesnya panjang. Jadi kita dapat kemudahan di Indonesia, apalagi yang sudah selesai S2, insya Allah selagi umurnya belum lewat bisa menjadi dosen PNS ataupun yang non PNS ya. Non PNS malah persyaratannya tidak sebanyak yang PNS.
karena saking banyaknya kampusnya, tidak hanya UIN tetapi IAIN dan STAIN, bahkan banyak lagi yang di pondok Mahat Ali ya. Nah, apalagi kawan-kawan nih nanti banyak yang ditarik di Mahat Ali Duwiran kan, dan Unhasnya, dan belum yang swasta kan dari universitas, sekolah tinggi, institut dan sebagainya. Jadi insya Allah tidak kekurangan lahan untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat di Al-Azhar. Amin. Guru-guru beliau ya banyak sekali, diantaranya Syekh Mustafa Mujahid, Syekh Muhammad As-Simahi, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu banyak mentahqiq buku-buku lughah ya. Kalau kawan-kawan sebagian sudah baca buku-buku lughah itu banyak ditahqiq oleh beliau ya. Qatrun Nada, kemudian ada juga buku-buku lughah itu banyak ditahqiq oleh beliau. Dan sebagian buku yang ditahqiq beliau sering diajarkan di Madhiafah Al-Adawi. Kemudian apa saja kitab-kitab beliau. Jadi kalau kita nanti kawan-kawan yang sudah masuk di S2 ya, kemudian menulis, memang kita di sini di S1 tidak ada tugas buat bahas atau skripsi ya, Tapi di S2 nanti kawan-kawan yang selesai tamhidi insya Allah akan belajar banyak tentang menulis, baik itu tahqiq ataupun maudhu'i. Nah, Syekh Nuruddin ini beliau dua-duanya menguasai, baik tahqiq ataupun maudhu'i. Jadi mengajukan judul di Al-Azhar atau di kampus lainnya itu dengan cara dua itu. Yang pertama tahqiqul maktub ya. Tahqiq itu dalam istilah lain kajian filologi ya. Jadi kita mengkaji sebuah manuskrip ya. Manuskrip itu dalam istilah Arabnya namanya maktub, dikaji secara mendalam ya. Pertama itu dinasakh. Kita cari dulu, kita mencari maktubnya dulu ya. Kalau ingin melihat maktub itu di sini ya, di perpustakaan Al-Azhar ya. Kalau masuk sana di lantai berapa ya? 9 atau berapa? Naik di sana, nanti ingin lihat maksudnya siapa misalnya ingin lihat maksudnya tafsir Jalalain atau tafsir Nasafi atau hasyiahnya siapa, jadi naik sana, ada disediakan beberapa laptop, tinggal setting, nanti ingin lihat maksud ini, nanti akan dicarikan. Ini ada di Rahman dan sebagainya. Dulu banget ya, sudah beberapa tahun yang lalu itu kita masih boleh melihat langsung, diambilin biasanya, diambilin ini maksudnya. Tapi sekarang udah nggak boleh, karena kalau semakin banyak disentuh orang nanti semakin rusak kan. Jadi sekarang kita bisanya hanya melihat lewat monitor atau secara digital di komputer yang sudah disediakan. Nah di situ kita bisa melihat. Kalau kita mau ngopi baru kita nulis istimarah, kita ingin ngeprint halaman sekian dan sekian lauhah. Lembaran dalam maktub ini namanya apa? Lauhah. Kalau kita kan sofhah itu satu ini ya, ini satu sofhah. Tapi kalau dalam istilah maktub itu lauhah itu kanan kiri, kanan kiri itu jadi satu halaman. Satu halaman itu kanan kiri. Ya. Kalau kita kan kalau buku modern kan satu halaman ya udah ini ya. Kanan kiri berarti sofhatain kan. Nah, kalau maktub itu dia lauhah itu kanan kiri. Nah, kalau di program magister atau S2 itu minimal 70-an lauhah ngerjainnya. Apa aja yang dikerjain di tahqiq itu ya. Pertama banget itu setelah sudah dapat, kemudian diajukan di kism, diterima, bla bla, dapat musyrif, ya, kita menasakh, memindahkan dari tulisan yang dimaksud itu, tulisannya kan macam-macam. Kalau pas dapat tulisan yang bagus jelas alhamdulillah itu. Tapi kalau pas dapat tulisan yang banyak yang hilang atau misalnya kurang jelas atau pakai khot yang apa, kita harus belajar jenis khotnya juga. Nah, kalau kadang dipersyaratkan harus ada nuskhah lainnya, tidak hanya satu nuskhah. Yang menulis nuskhah ini kan banyak ya, ada misalnya ulama siapa, kemudian ada periode selanjutnya nukilan dari siapa lagi gitu kan, menyalin.
itu bisa jadikan sebagai naskah perbandingan untuk melengkapi atau menguatkan apa yang ditulis di dalam naskah sebelumnya itu. Itu gambaran. Nah, yang dikaji ya kita mengkaji harfan-harfan, ya. Kilmah-kilmah dari yang tertulis di maktub itu kita kaji. Ya, dan sebelumnya kita biasanya mengkaji dari mu'alifnya dulu. Mu'alifnya siapa, kemudian dalilnya yang dijadikan pijakan apa kalau naskah ini benar-benar karangannya Syekh Fulan misalnya, ya kan. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan biografi mu'alif, kemudian juga bukunya seperti apa, manhajnya seperti apa, kemudian dalam fan apa, dalam fikih atau sulfik atau tafsir atau hadis, ya. Kalau di jurusan hadis lebih banyak lagi kerjaannya, ya, karena harus tarjamatul a'lam, ya, mengupas tentang biografi nama-nama yang ada di dalam waktu itu harus semuanya diterjemahkan, biografinya harus semua diterjemahkan, belum juga terjemahnya khususnya para perawi hadis dan juga menghukumi hadis, ya. Nah, jadi satu hadis mungkin dikaji, ditahqiq itu sampai puluhan lembar itu. Makanya tidak heran yang di jurusan hadis itu risalahnya sampai ribuan halaman, ya, 1000 atau bahkan 2000. Ya, itu makanya umurnya habis. Tapi justru yang seperti itu yang artinya kelebihan Al-Azhar. Artinya kawan-kawan nanti di S2 itu adalah benar-benar mendalami dari disiplin ilmu yang ingin dia ambil. Pendalaman turas itu dirasakan, benar-benar dirasakan kawan-kawan yang sudah merasakan tamyiz. Ya, satu juga sudah dikenalkan, ya, di sebagian mana, kan tidak semua buku atau muqarrar itu dari karya dosen kan, ya, tapi sebagian juga buku-buku tulis. Nah, di S2 nanti insya Allah kawan-kawan akan bisa merasakan hal itu. Makanya saya ngajak kawan-kawan Terbireng jangan gugup pulang, ya. Meskipun sudah LC, kalau yang masih ada kesempatan lanjut S2 di sini, lanjutkan, ya. Sehingga kita sebagai santri dari santri-santrinya Hadratus Syekh bisa ikut mengikuti jejak beliau, ya. Beliau punya karangan banyak kan yang berbahasa Arab. Jadi santri-santri Terbireng harus seperti itu ke depannya. Allahumma amin. Itu motivasi untuk kita semua. Dan kemudian selain dari mentahqiq, ya, Syekh Nuruddin ini, beliau juga punya maharah, punya keahlian di dalam menulis buku tematik, ya. Nah, di antara buku-buku beliau, di antara buku-buku yang ditahqiq, ya, yang ditahqiq oleh beliau itu adalah Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah, yang dia mentahqiq itu. Kemudian ada juga Syarh Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab, beliau mentahqiq kitab itu juga. Dan juga kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis bil Khatib Al-Baghdadi, beliau juga mentahqiq kitab itu dan beberapa kitab lainnya. Jadi mentahqiq kitab itu bukan kerjaan yang mudah, ya. Itu pekerjaan yang susah juga, ya. Salah satu pentahqiq terkenal juga Syekh Dr. Rifat Fauzi, ya, yang rumahnya di Sabit, yang punya perpustakaan pribadi. Beliau juga terkenal sebagai muhaqqiq dan ahli hadis juga. Beliau tahqiqan yang terkenal salah satunya adalah tahqiqan beliau tentang kitab Al-Um, ya, karya Imam Syafi'i. Jadi selain kitab itu ada juga kitab yang di Ulumul Quran, ya, sebagai yang insya Allah kita kaji ini, yaitu Ulumul Quranil Karim. Nah, buku ini dicetak pertama itu tahun 1984, ya, cetakan pertama kalau dari penjelasan di kitab ini. Kemudian ada juga Al-Quranul Karim wa Dirasat Al-Adabiyah, itu tentang yang berhubungan dengan Al-Quran Karim, tentang tafsir, dan ada juga tentang muhadharat dalam tafsir. Kemudian ada juga karangan beliau tentang hadis, ya, yang sangat populer, yaitu Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Buku ini ada di Darussalam sekitar
100 berapa pon gitu. Bukunya bagus ya, isinya bagus maksudnya, tentang kritik dalam ulumul hadis. Ada banyak hal yang baru di dalam buku ini tentang kritik hadis dibanding dengan buku-buku lainnya yang serupa. Kemudian ada juga tentang I'lamul Anam, kemudian Ushulul Jarh wa Ta'dil ya, kawan-kawan yang belajar hadis juga tentunya tidak asing dengan kajian Jarh wa Ta'dil. Ada juga buku beliau Dirasat Tatbiqiyah fil Hadis An-Nabawi. Dan di fan yang lain juga beliau menulis tentang Abghadul Halal, kemudian Al-Muamalat Al-Masrafiyah wa Ribawiyah wa Ilajuha fil Islam. Kemudian beliau juga menulis tentang buku tentang wanita, Mada Anil Mar'ah. Itu diantara karya-karya beliau yang sampai kepada kita, dan baik berupa tahqiq ataupun mawdu'i. Jadi spesialis orang menulis itu tidak hanya satu ya, tapi kadang bisa lebih dari itu. Ada yang spesialisnya tahqiq, ada yang spesialis. Kalau yang tahqiq itu ya kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang turas ya. Karena kitab yang kita tahqiq ya, sesuatu disebut maktub kan biasanya umurnya itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun ya. Itu disebut maktub. Nah, kita akan berinteraksi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya dengan maktub, dengan lembaran-lembaran yang dikaji dari berbagai aspek-aspek lughawiyahnya, aspek pemahaman teksnya seperti apa ketika dimuqaranahkan dengan pendapat-pendapat lain dan sebagainya. Adapun maudhu'i biasanya lebih sebagian hal lebih bersifat kontemporer ya, meskipun tidak semua maudhu'i itu kontemporer. Ada juga tema-tema klasik yang disebutkan dikaji secara kontemporer atau dua-duanya ya. Itu gambaran secara ringkas dari terjemah ya, atau biografi Al-Mu'allif Syekh Nuruddin Aitar ya. Karena kalau kajian terjemah di risalah dibahas itu cakupannya luas sekali ya, tidak hanya yang berhubungan dengan nama dan karya dan seterusnya, tapi juga semua aspek yang berhubungan dengan penulis dan masa penulis itu akan dikaji secara mendalam. Dan selanjutnya kita akan masuk di pembahasan kitab ini, dan tadi ada yang kelewat ya, kita belum kirim Fatihah pada mu'allif. Semoga juhud beliau di dalam mengarang kitab ini dan semua kitabnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzal al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Setiap kali kita membuka buku atau karangan ulama ya, biasanya kita dapatkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah melaksanakan salah satu pesan Nabi bahwa setiap amal atau perbuatan atau perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka bahwa abtar atau bahwa abtar, maka amal tersebut tidaklah sempurna ya. Meskipun hadis ini adalah hadis dhaif ya, tapi para ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif adalah boleh ya. Bahkan dalam riwayat lain pernah saya baca di kitab Tadribur Rawi membahas tentang hadis ini.
rawinya siapa, kemudian hukumnya hadisnya siapa, hukum hadisnya seperti apa. Itu dalam riwayat lain ada yang menjelaskan bahwa dengan redaksi begini, setiap amal yang tidak diawali dengan hamdalah bahwa akhta. Jadi justru redaksi lain bukan dengan basmalah tetapi hamdalah. Meskipun yang sering dipakai oleh para ulama yang bismillah ya, basmalah. Ini untuk berharap bahwa apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan itu mendapatkan keridhaan Allah dan bisa sempurna. Makanya kita selalu dapatkan para mu'alif itu menuliskan basmalah di permulaan kitabnya. Selain itu juga tafaulan terhadap Al-Quran ya. Al-Quran yang merupakan kitab suci juga ayat yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ketika kita membahas Bismillah itu hal hiya ayatun minal Fatihah atau tidak, itu kan menjadi istilah. Ya, kalau Syafi'iyah jelas ya. Nah, tapi mazhab lain ada yang tidak mewajibkan membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, karena jumhur atau mayoritas orang Indonesia dan Syafi'i tentunya akan terus mengidharkan ya Bismillahirrahmanirrahim dalam semua aspek ya. Ketika nulis kitab juga Bismillah, ketika membaca Al-Fatihah apalagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi puji dalam Al-Quran itu digunakan redaksi apa? Alhamdulillah. Apa perbedaan alhamdu dengan as-sana? Kalau alhamdu itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau as-sana bisa untuk makhluk. Ya, di Quran tidak as-sana lillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Anzal al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an hudan lin-nasi untuk menjadi petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas antara menjadi penjelas ya, dari petunjuk dari petunjuk wal furqan dan pembeda. Jadi Al-Qur'an itu dalam ayat ini diambil dari salah satu substansi ayat ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi salah satu fungsi Al-Qur'an diturunkan ke dunia ini ya, adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu ibarat kita hidup atau berada di dalam ruangan yang gelap, kemudian di situ ada lampu sehingga kita bisa melihat. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke dunia ini ya. Kemudian posisinya menjadi petunjuk, menjadi lampu bagi kehidupan kita. Yang tadinya melihat perkara yang tidak jelas ya, kemudian Al-Quran menjelaskan tentang perkara itu, apakah halal ataukah haram ataukah syubhat dan seterusnya. Begitu juga Al-Quran adalah menjadi penjelas ya, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang berbagai hal, meskipun tidak semua hal ya. Artinya di sini bahwa Al-Quran membutuhkan peranti atau perangkat lainnya untuk bisa difahami oleh manusia, yaitu salah satunya adalah as-sunnah. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada perintah sholat misalnya, wa aqimus sholah. Tetapi tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara detail, ya kan? Nah, maka disitulah manzilatus sunnah, posisi sunnah, posisi hadis Nabi untuk menjelaskan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang masih sifatnya global. Makanya tidak benar orang yang hanya iktimat terhadap Al-Quran saja ya. Ada
sebuah kelompok atau golongan yang menamakan dirinya adalah Quraniyun. Orang-orang yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran saja tanpa beriktimat kepada sunnah, tanpa beriktimat kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang tidak benar. Karena hadis Nabi itu salah satu fungsinya adalah menafsiri atau menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ketika tidak heran ketika Sayyidah Aisyah ya ditanyai seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW ya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhu al-Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Berarti bahwa apa yang diidofahkan, apa yang dinisbahkan kepada Nabi dari qaul, fi'l atau takrir itu adalah penjelasan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya orang yang ingin mendalami Al-Quran harus mendalami tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang sudah masuk di bulan kelahiran Nabi ya. Nah, jadi sangat bagus dan sangat cocok momennya ketika kita banyak membaca tentang sirah nabawiyah. Dengan kita membaca sirah nabawiyah berarti kita juga sedang mendalami Al-Quran ya, karena Nabi itu adalah yang mendapatkan wahyu. Jadi segala tindak tanduknya, segala perbuatannya atau diam dan seterusnya adalah tidak ada yang tidak selaras dengan Al-Quran. Jadi selalu bersamaan dengan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadil basyariyah. Dan semoga Allah selalu berikan rahmat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Dan selain basmalah ya, basmalah, hamdalah, kemudian juga di dalam banyak buku-buku itu para mu'alif juga menuliskan sholawat. Jadi salah satu keutamaan ya, seseorang menulis sholawat di dalam buku atau kitabnya adalah selagi tulisan itu masih tetap ada, maka kita akan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir seperti orang yang membaca sholawat. Ketika kita menulis buku kemudian diawali dengan sholawat, selagi sholawat itu masih termaktub dalam buku, dalam lembaran yang kita tulis, maka kita akan terus mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya jelas ya, barang siapa yang membaca atau membaca sholawat kepadaku satu kali, maka akan diberikan rahmat 10 kali lipat ya. Itu kalau satu, kalau puluhan atau ratusan atau lebih banyak, maka rahmat yang akan kita dapat akan lebih banyak. Jadi para ulama sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa di dalam menulis kita awal dengan basmalah, dengan hamdalah dan sholawat. Wa mungkin bani al-insan ala madas sinin wal azman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallim tasliman katsira. Di dalam redaksi sholawat ya, banyak sekali, dan Syekh Yusri pernah menjelaskan bahwa ketika kita baca sholawat dengan redaksi wa alihi ya, tanpa harus menyebut wa ashabi, itu sudah cukup, artinya sudah masuk semua gitu. Karena kata al di situ artinya keluarga itu bisa secara biologis, bisa secara ikatan keumatan ya. Jadi yang biologis ya, yang keturunan Nabi udah jelas ya, alu Sayyidina Rasul ya. Tapi al di sini juga bisa bermakna keluarga dalam arti ikatan antara umat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita juga sudah masuk ketika disebut wa alihi ya, wa ali Sayyidina Muhammad itu para ashab, para umatnya insya Allah sudah masuk. Dan redaksi taslim ya, wasallim tasliman. Waktu itu ketika ketemu dengan cucu ke-25 dari Syekh
Abdul Qadir Jailani, Syekh Fadil ya. Waktu itu ketemu dengan sowan dengan Syekh Fadil di Darussan. Beliau pernah menjelaskan tentang redaksi Allahumma sholli wa sallim. Jadi kalau beliau memberikan penjelasan, kalau bersolawat redaksi wa sallim jangan ditinggalkan. Karena yang diajarkan di Quran juga ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, istidlalnya dari situ. Jadi ketika ada sholli nanti akan diikuti dengan wa sallim taslima. Itu akan lebih afdal. Nah, Nabi Muhammad SAW di sini disebutkan bahwa beliau menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penyelamat bagi manusia, bagi insan, Bani Adam. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa ya dijelaskan bahwa terkait syafaat kubro itu nanti ketika para nabi dimintai syafaat oleh para umatnya, mereka mengatakan apa? Lastu ana. Kita umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dan seterusnya datang ke nabi-nabi mereka minta syafaat. Kata para nabi itu lastu ana. Terakhir sampai Nabi Isa lastu ana juga. Kemudian Nabi Isa menunjukkan itu minta kepada apa? Sayyidul Khatimul Anbiya wal Mursalin, minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru semua umat dari para nabi terdahulu minta syafaatnya ya, terlebih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kemudian Syekh Nuruddin melanjutkan di mukadimahnya, fa innal Qur'an al-Karim huwa hidayatullahi al-'uzma. Sesungguhnya Al-Qur'an al-Karim yang mulia adalah hidayah Allah yang sangat agung. Makanya di dalam permulaan surah Al-Baqarah di situ disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di Al-Quran merupakan kitab petunjuk ya, bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyinatuhu al-khalidah wa huwa syari'atullahi wa dinihi alladhi irtadahu li'ibadihi. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk yang sangat agung dan menjadi penjelasan yang kekal ya, yang abadi. Dan Al-Quran adalah syariat Allah ya, dan yang tidak bisa dilepaskan dari agama Allah yaitu Islam. Wa dinuhu alladzi irtadahu li'ibadihi, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pegangan bagi hamba-hambanya. Man ibtaghal huda fi ghairihi falan yuqbala min. Barang siapa yang menginginkan petunjuk dari selain Al-Quran maka tidak akan mendapatkannya, tidak akan terimanya ya. Jadi Al-Quran sebagai kitab hidayah, sebagai kitab petunjuk, maka harus dipelajari oleh kita semua. Bahkan tidak sedikit dari orientalis yang mengkaji Al-Quran ya. Orientalis kan berarti dia berangkat dari status mereka non-muslim ya. Ada yang dari Yahudi, ada yang Nasrani. Mereka belajar Al-Quran, mengkaji berpuluh-puluh tahun ya. Hebatnya orang barat itu, orientalis, mereka senang mengkaji ya, baik dalam Al-Quran ya, dirasat Al-Quraniyah ataupun hadis ataupun fikih dan sebagainya. Bukan berangkat dari status dia sebagai seorang muslim ya. Tapi berangkat dari dia adalah seorang ilmuwan. Dia akan mengkaji secara objektif dan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya beriman gitu. Karena ternyata benar ya, Al-Quran mengatakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan seterusnya. Seperti misalnya tentang proses penciptaan manusia di rahim ya, di rahim seorang ibu.
Itu kan dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ya. Kemudian ketika para ilmuwan membandingkan dengan temuan-temuan modern mereka, akan ada titik temu dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal itu wahyu itu diturunkan 1400 tahun yang lalu ketika ilmu kedokteran itu belum semaju sekarang gitu kan. Dan contoh-contoh lainnya. Makanya di sini disebutkan man ibtagha al-huda fi ghairihi falan yuqbal wa man i'tasama bihi falan yadilla an sirati rabbih. Dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dari jalan Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita setiap hari mengulang-ulang ya, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, yaitu jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim itu seperti apa? Siratal mustaqim di dalam surah Al-Fatihah dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai kenikmatan. Ya. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah para nabi, para rasul, para nabi, para kekasih Allah, para ulama. Nah, disebutkan alladzina an'amta 'alaihim. Nah, dalam suatu penjelasan itu Gus Bahar pernah menjelaskan bahwa pentingnya kita ngaji dan belajar langsung kepada orang atau ulama ya, atau ahli ilmu yang mereka juga pernah merasakan apa yang kita lakukan, apa yang pernah dirasakan oleh para pelajar. Jadi belajar dari langsung kepada guru, karena ada figur atau contoh yang konkret bagaimana para guru, para kekasih Allah dan para ulama itu tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi beliau-beliau juga mencontohkan bagaimana mengamalkan ilmunya. Dan luar biasa kita di sini, bagaimana kita menjumpai guru-guru kita di Al-Azhar ya. Beliau tidak hanya mencontohkan bagaimana kita menjadi orang atau kun aliman, kun qari'an, tidak hanya menjadi para pembaca atau menjadi orang yang alim, tetapi bagaimana beliau mencontohkan kesederhanaan ya, kezuhudannya, keikhlasannya dan seterusnya. Makanya salah satu yang sangat menyentuh hati kita juga, salah satu kalimatnya Syekh Nuruddin itu ketika beliau sebelum wafat ya, saya kurang ingat pastinya berapa lama atau berapa fatrah beliau sebelum dipanggil. Beliau mengatakan, saya akan dipanggil Allah dengan fima makna ya, saya tidak hafal kalimatnya, dengan artinya bangga beliau menjadi seorang Azhari ya. Gelar Azhari itu bukan sembarang label ya, tetapi kalau kita lihat dan kita renungi, tadabburi dengan sangat mendalam, itu sangat berat. Karena selain dari ilmu yang harus kita miliki, juga amal dan kesolihan, tingkat spiritual para senior para ulama-ulama kita yang luar biasa, sehingga mereka yakin bahwa ilmu yang sudah dipelajari di Azhar dan disampaikan kepada para murid-muridnya, bahkan Syekh Nuruddin itu juga sudah mengisrofi atau membimbing ya, puluhan disertasi atau bahkan mungkin lebih ya, ratusan mungkin ya, yang jelas minimal puluhan tesis ataupun disertasi yang dibimbing atau diasuh langsung di bawah bimbingan beliau. Artinya orang membimbing tulis risalah, baik itu S2 apalagi yang disertasi, itu kan bukan pekerjaan yang mudah, karena musyrif itu bertanggung jawab juga atas apa yang ditulis di dalam risalah dari bahisnya itu. Nah, makanya yang dicontohkan beliau adalah sangat luar biasa. Jadi wa man i'tasama bihi falan yadilla an sirati rabbih. Jadi supaya kita tidak tersesat, maka kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran.
Tetapi jangan salah bahwa kadang ada sekelompok golongan atau orang yang mengatakan mari kembali kepada Al-Quran gitu kan. Ini yang dia mengatakan seperti itu, kalimatnya benar tetapi yuradu bihi batil. Batilnya apa? Dia hanya menyuruh kembali kepada Al-Quran, tetapi dia melarang orang-orang mengkaji atau mengaji atau belajar kepada ulama yang kompeten. Sekarang siapa yang bisa membaca Al-Quran kemudian memahami tanpa dibantu, tanpa belajar kepada ulama? Hanya lewat terjemah dengan bahasa Indonesia misalnya. Dia tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar tentang balaghah, tidak pernah belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tiba-tiba mau jadi mufassir ya. Mufassir dari mana? Nah, itu kan kalimatul haq yuradu bihi al-batil. Ya kita ketika mengajak orang-orang untuk belajar kepada Al-Quran, ya berarti kita ngajak orang-orang untuk belajar kepada ulama yang ahli Al-Quran, ulama yang ahli fikih, ulama yang ahli hadis dan seterusnya. Tidak kemudian kita kembali Al-Quran itu maksudnya berarti kita nggak belajar kepada ulama, itu salah. Karena sama saja kita mengasih pisau kepada anak kecil, ya kan? Kita ngasih pisau kepada anak kecil, dia tidak tahu bagaimana memfungsikan pisau itu. Anak balita dikasih pisau, ya bisa jadi dimakan, bisa jadi ditusukkan di badan dia, atau ditusukkan kepada orang lain. Nah, itu salah satu analogi sederhana. Jadi yang dimaksud kembali kepada Al-Quran ya di situ adalah kita benar-benar mengkaji Al-Quran dengan pendekatan banyak disiplin ilmu yang di situ juga butuh bimbingan orang-orang yang kompeten atau memiliki maharah dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi persyaratan jadi mufassir itu sangat berat ya, sangat berat. Seperti halnya persyaratan menjadi seorang mujtahid, dia harus banyak menguasai banyak fan atau al-funun minan ulum. Wa huwa ar-ruhul ladzi yatiru bihi al-Islam ila al-qulub. Al-Quran itu menurut beliau seperti halnya menjadi ruh ya, yang terbang, yang mengitari ya dalam Islam itu sendiri ilal qulub, bagi hati ya, bagi hati manusia. Wal mada asari fi taghdiyatil arwahi wan nufus ya. Al-mad ini artinya bisa asail atau kasratul ma ya, banyaknya air ya. Kalau banyaknya air itu kan bisa mengaliri ya, seperti Nil misalnya. Nil itu kan menjadi jantung kehidupan bagi Mesir dan negara-negara yang dilewati oleh sungai Nil. Ada Sudan, ada Ethiopia dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada Nil, nggak ada kehidupan ya. Ini sudah ada Nil pun bayar airnya tambah mahal kan. Tapi alhamdulillah masih ada Nil ini. Nah, sebagian mengatakan Nil itu termasuk min anharil jannah, sungai surga. Dan memang sungai Nil ini luar biasa ya. Kalau nggak ada Nil nggak ada kehidupan. Dan disebutkan dalam sebuah hikayat, barang siapa yang meminum air dari sungai Nil maka dia akan kembali ke Mesir ya. Jadi Al-Quran diibaratkan sebagai ruh ya. Tanpa jasad manusia itu bukan apa-apa ya. Jasad itu hanya sebagai tempatnya ruh. Tanpa ruh seseorang itu ya hanya tinggal jasad. Dia tidak akan disebut jasadnya fulan. Kan kita menyebut jasadnya bukan fulan lagi kan, tapi atau jasad. Artinya sudah ada berpisah antara ruh dengan jasad. Seorang tidak ada ikatan dengan Al-Quran, berarti dalam keagamaannya misalnya, berarti sama saja dia tidak sempurna. Sangat tidak bisa bergerak dengan sempurna. Atau bahkan seperti kalmayit ya, orang yang meninggal. Di sini disebutkan
wa huwa ar-ruh alladhi yatiru bil Islam ila al-qulub wal mada as-sari fi taghdhiyatil arwah wal nufus. Menjadi air yang mengalir yang di situ menjadi asupan penting, ya. Taghdhiyah menjadi asupan penting bagi arwah dan jiwa manusia. Ya, tanpa Al-Qur'an hati kita akan kering, jiwa kita akan kering. Sehingga tidak heran ketika seseorang sentuhan Al-Quran itu memang benar-benar sentuhan batin, ya. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu tanda atau sebagian tanda orang-orang yang beriman itu adalah ketika disebutkan ayat Allah, ya, dalam hari ini min babil aula adalah Al-Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka dia akan bertambah imannya. Sehingga tidak heran ketika seorang baca Al-Quran kemudian tiba-tiba nangis, gitu kan? Atau tiba-tiba ingat mati, ingat dosa dan seterusnya. Makanya suatu ketika Gus Mus pernah nyampein dengan nada guyonan, ya. Pas saya membaca Al-Quran, ketika membaca sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang takwa, orang-orang soleh, orang-orang ulul absor, ulul albab, kok jauh banget ya dengan saya, gitu. Terus kemudian beliau menambahkan lagi, tapi ketika saya membaca tentang ayat-ayat sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang yang kufur nikmat, kok deket banget dengan sifat saya, gitu. Ini sindiran pada kita, ya. Artinya bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu memang butuh interaksi batin yang sangat luar biasa. Makanya dalam banyak ayat itu disebutkan supportnya adalah liyadadabbaru ayati. Bagaimana kita semua umat Nabi itu mampu mentadabburi ayat-ayat Allah, mampu mentadabburi kalamullah dengan pendekatan hati, dengan pendekatan jiwa kita semua. Wan nizamil kamil al-kafil di sa'adatil insan fi hadhihi dunya thumma fil akhirati fi a'ali al-jinan. Dan Al-Quran menjadi aturan yang sempurna yang di situ bisa memberikan atau mengantarkan kebahagiaan manusia, ya. Al-kamil al-kafil di sa'adatil insan fi hadhihi dunya, di dunia dan juga di akhirat. Thumma fil akhirati fi a'ali al-jinan. Makanya ketika seorang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Fala ajaba an takthura ad-dirasatu hawlahu hatta la tuhsa. Oleh karena itu, maka tidak aneh, tidak ajaib ketika banyaknya studi, banyaknya kajian-kajian seputar Al-Quran sehingga tidak bisa dihitung, ya. Kita akan menemukan ribuan, bahkan lebih, ya, kajian tentang tafsir, tentang Al-Quran, tentang berbagai fan ilmu yang di situ tidak bisa dilepaskan dari dirasat Al-Quraniyah. Wa antafida al-qara'iha wal aqlam bil mu'allafati min dirasatihi hatta la tustaqsa. Dan tidak heran juga ketika dengan adanya Al-Quran itu akan muncul, ya, banyak Al-Qara' itu jamak dari qarihah, ya. Bisa diartikan bi'run atau malakah. Dari adanya Al-Quran itu akan muncul banyak mata air, ya. Ini kinayah dari banyaknya ilmu yang muncul dari Al-Quran itu. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam Al-Ghazali juga membahas tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa mengutip dalam sebuah hadis likulli ayatin zahrun wa batnun, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada makna zahir, kemudian makna batin, dan di situ banyak memiliki atau bisa memunculkan berbagai macam ilmu.
Makanya disebutkan juga man arada ilmal awwalin wal akhirin, ya, barang siapa yang menginginkan ilmu al awwalin wal akhirin, maka dia harus mempelajari Al-Quran. تفيض القرائح والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تستقصى. Ya, dari Al-Quran itu juga akan muncul berbagai jutaan mu'allafat, ya, yang ditulis karena bersumber dari kajian Al-Quran yang tidak bisa kita hitung juga saking banyaknya. Dan kalau kita kaitkan dengan salah satu ayat, ya, bahwa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa radi'na mithlihi madada. Dalam akhir surah Al-Kahfi, ya, bahwa ilmunya Allah itu tiada batas. Seandainya tinta itu diambil dari semua lautan yang ada di dunia ini, dan untuk menulis ilmunya Allah itu, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbik. Air laut, ya, yang dijadikan tinta itu akan habis dahulu sebelum ilmu-ilmu Allah itu ditulis semuanya. Itu menunjukkan keluasan daripada ilmunya Allah. Ya, dalam hal ini bagi Al-Quran, ya, yang merupakan kalamullah, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak akan habis untuk dibahas dalam berbagai aspek. Wa inna min ahammi dirasatin tata'akkadu ala dirasatil Qur'ani khassatan. Dan yang termasuk yang paling penting, ahammu dirasahnya, studi yang paling penting adalah menguatkan bahwa tata'akkadu ala darisil Qur'ani khassatan, ya, menguatkan bagi para pengkaji Al-Quran secara khusus. Wal muthaqqaful muslimi ammatan, wal muthaqqafi al-muslimi ammatan hiya hadhihi ad-dirasah allati nuqaddimu fiha hadzal kitab. Dan bagi para muslim secara umum, ya, dari pentingnya mengkaji ulumul Quran, ya, ya, dari pentingnya mengkaji allati nuqaddimu fiha hadzal kitab. Pentingnya mengkaji apa yang akan dijelaskan di dalam kitab ini, ya, yaitu kitab ulumul Quran. Yang mana dari ulumul Quran ini kita nanti akan memiliki gambaran, akan memiliki pandangan yang luas bagaimana memahami ayat-ayat suci Al-Quran.